Karir Gavi tamat akibat cedera lutut. Jorginho diminta tak usah tendang penalti lagi. Presiden UEFA tak bisa netral. Parah, kerusuhan supporter kembali terjadi. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kemenangan atas Islandia dengan skor 2-0 pada kualifikasi Euro 2024 Senin 20 November dini hari WIB mengakhiri perjuangan timnas Portugal di grup C. Gol timnas Portugal kali ini dibukukan oleh Bruno Fernandes menit ke-37 dan Ricardo Horta menit ke-66. Timnas Portugal pun memastikan lolos ke Euro 2024 Jerman dengan status sebagai juara grup C. Mereka meraih kemenangan 100% di babak kualifikasi. Spanyol tampil tangguh untuk membungkam tim tamu Georgia dengan skor 3-1 dalam duel matchday terakhir kualifikasi Euro 2024 Grup A Senin 20 November. 3 gol Spanyol datang dari Robin Lenormand di menit 4, Ferran Torres di menit 55, dan bunuh diri Luka Lokosvili di menit 74. Georgia sempat melawan dengan gol Vika Kvaratskhelia di menit 10. Kemenangan ini memastikan Spanyol finish sebagai juara grup A kualifikasi Euro 2024 dengan 21 poin dari 8 pertandingan. Timnas Belgia menutup perjalanan mereka di kualifikasi Euro 2024 dengan mengalahkan Azerbaijan 5-0. Romelu Lukaku menjadi bintang usai mencetak 4 gol, masing-masing di menit 17, 26, 30, dan 37. Satu gol lainnya dicetak oleh Leandro Trossard di menit 90. Belgia finish sebagai juara grup F dengan perolehan 20 poin. Kemenangan Spanyol atas Georgia memakan korban. Gelandang milik Barcelona Gavi tidak bisa menuntaskan permainan akibat mengalami cedera. Meskipun sejauh ini baru tes awal yang telah dilakukan oleh Federasi Spanyol, 90 Min mengabarkan bahwa Gavi mengalami robek pada ACL-nya dengan lututnya yang tidak berada pada tempatnya. Dilaporkan bahwa ia akan menjalani pemindaian MRI dalam 24 jam ke depan untuk mengetahui sejauh mana cederanya. Cedera ACL membutuhkan waktu penyembuhan 6 hingga 8 bulan yang berarti karir Gavi tamat setidaknya untuk musim ini. Striker Belgia Romelu Lukaku membuat rekor setelah mencetak 4 gol di kualifikasi Piala Eropa 2024 kontra Azerbaijan. Total 14 golnya dalam 8 pertandingan telah memecahkan rekor mencetak gol dalam satu kampanye kualifikasi Euro. Rekor sebelumnya dipegang bersama oleh David Haley dari Irlandia Utara dan Robert Lewandowski dari Polandia dengan 13 gol. Ukraina mengkritik komentar Presiden UEFA Aleksander Čeferin yang terkesan mendukung Italia jelang duel penentuan kedua tim dalam kualifikasi Euro 2024. Ucapan itu kini menjadi motivasi tambahan bagi Alexander Zinchenko dan kawan-kawan. Pelatih Serhii Rebrov menegaskan bahwa hal-hal semacam itu justru akan semakin membakar semangat anak-anak asuhnya yang bertekad lolos ke turnamen besar pertama sejak perang dengan Rusia berkecamuk. Jorginho kembali gagal mengeksekusi kesempatan penalti. Kali ini tembakannya melenceng di laga Italia kontra Makedonia Utara, kualifikasi Euro 2024 Sabtu kemarin. Gagal penalti Jorginho memang tidak berpengaruh pada hasil akhir, tapi bukan berarti dia aman dari kritik. Penalti Jorginho pun diperhatikan oleh bekas pemain Italia Beppe Bergomi. Secara terang-terangan, Bergomi meminta Jorginho berhenti menendang penalti. Memang gaya penalti Jorginho cukup unik, berbeda dengan gaya eksekusi biasa. Fabio Cannavaro membantah jika dirinya akan segera melatih Napoli untuk gantikan Rudi Garcia. Rumor ini berkembang setelah Cannavaro diketahui menonton laga antara Napoli versus Empoli yang berakhir dengan pemecatan Rudi Garcia. Menurut mantan bek Lee Azzurri tersebut, dirinya tidak sekalipun ditawari Napoli untuk menjadi pelatih kepala oleh Presiden Napoli De Laurentiis. Menurut Goal, Luka Modric akan meninggalkan Real Madrid saat kontraknya kadaluarsa di akhir musim 2023-24. Sepanjang musim panas kemarin, gelandang berkebangsaan Kroasia itu dilaporkan menolak tawaran kontrak dari sebuah klub Arab Saudi senilai 120 juta pound sterling per musim. Kini di usia 38 tahun, ia diperkirakan akan meneruskan karirnya di Liga Pro Saudi. Dua klub Arab Saudi yang dikaitkan dengan Modric adalah Al Ahly dan Al Ittihad.
Tim nasional Brasil dijadwalkan bentrok dengan tim Tenggo Argentina Selasa 21 November di kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan ini. Wonderkid Brasil Endrick yang debut kontra Kolombia berpeluang tampil lagi untuk Brasil pada pertandingan selanjutnya, menyusul cederanya Vinicius Junior. Endrick mengaku antusias menatap pertandingan Brasil versus Argentina. Dia terutama ingin sekali bertanding satu lapangan dengan kapten tim Tenggo dan peraih Ballon d'Or 8 kali Lionel Messi. Kiper Salernitana Guillermo Ochoa mengalami dislokasi bahu saat bermain untuk Meksiko dan tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Penjaga gawang tersebut mengalami cedera saat pertandingan melawan Honduras. Jika Ochoa absen, maka Benoit Costil akan menjadi pilihan berikutnya untuk sarung tangan Salernitana di bawah pelatih baru Pippo Inzaghi yang menggantikan Paulo Sousa yang dipecat. Bek sayap Kieran Trippier tinggalkan skuad The Three Lions jelang laga timnas Makedonia Utara versus timnas Inggris. Trippier diketahui memiliki masalah pribadi, namun sejauh ini belum diketahui alasan detail bek berusia 33 tahun itu mangkir. Timnas Inggris pun kehilangan salah satu kekuatan mereka di lini belakang. Memphis Depay tidak dalam kondisi fit musim ini. Diego Simeone kini hanya memiliki Antoine Griezmann, Alvaro Morata, dan Angel Correa sebagai opsi penyerang. Namun Atletico lebih memilih memiliki 4 pemain yang tersedia. Dengan ketidakpastian mengenai Depay yang sepertinya akan bertahan untuk sementara waktu, Football Espanya mengatakan bahwa mereka mungkin akan mencari striker lain pada tahun 2024. Laporan tersebut menyatakan bahwa Dusan Vlahovic bisa menjadi pilihan bagus untuk Atletico karena sejumlah alasan. David De Gea dilaporkan menolak kesempatan untuk bergabung dengan mantan rekan setimnya di Manchester United, Cristiano Ronaldo di Arab Saudi. De Gea menolak tawaran 500.000 pound sterling atau 9,6 miliar rupiah seminggu untuk gabung Al Nassr karena istrinya tidak tertarik untuk pindah ke Liga Arab Saudi. Tetapi Inter Miami yang ada Lionel Messi-nya tetap menjadi sebuah pilihan. Mesir menang 2-0 atas Sierra Leone. Pasca laga, Mohamed Salah harus dikawal keluar lapangan oleh petugas militer setelah supporter masuk ke lapangan. Hal ini membuat para penggemar tidak bisa mendekati striker berusia 31 tahun itu saat ia berusaha menghindari bahaya. Bahkan petugas militer sempat melepaskan pukulan untuk menghentikan supporter yang nekat ingin mendekati Salah. Salah pun berhasil dibawa menuju ruang ganti dengan selamat. Kerusuhan antara supporter dan pihak keamanan pecah usai laga putaran kedua Liga 2 2023-24 antara Gresik United versus Deltras FC. Kericuhan berjalan kurang lebih selama 1 jam. Setelah ketegangan mulai reda, supporter yang ketakutan dalam stadion diperbolehkan kembali pulang. Sementara itu, pemain kedua tim baru berani keluar setelah pukul 19 WIB tadi. Terkonfirmasi jatuh korban luka akibat kericuan ini. Beberapa supporter terkena dampak dari gas air mata, namun belum diketahui berapa jumlahnya. Sementara ada 3 petugas kepolisian yang mengalami luka cukup parah pada bagian kepala karena lemparan batu. Salah satunya adalah Kabak Ops Polres Gresik, Kompol Andre. Menurut kabar dari Football Italia, Juventus berencana untuk menegosiasikan perpanjangan kontrak baru untuk penyerang dan pemain internasional Italia, Federico Chiesa, dalam beberapa minggu mendatang. Mantan pemain Fiorentina yang direkrut Juve pada musim panas 2020 memiliki kontrak hingga musim panas 2025, namun beresiko kehilangan secara gratis jika kontrak baru tidak disepakati sebelumnya. Status Joao Cancelo di Barcelona saat ini adalah pemain pinjaman. Barcelona bertekad untuk mendapatkan kesepakatan transfer permanen untuk Joao Cancelo pada tahun 2024. Barcelona sedang menyusun proposal yang mencakup pembayaran selama 3 tahun ke depan, dengan Manchester City menawarkan 50 juta euro untuk keseluruhan kesepakatan, dan Barcelona bersedia menawarkan 25 juta euro sebagai uang DP. Juara Afrika, Senegal, memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-0 di kandang Sudan Selatan pada hari Sabtu. Penyerang Al Nassr Sadio Mane tampil untuk yang ke-100 kalinya bersama Senegal pada laga tersebut. Penampilannya yang ke-100 ditandai dengan 2 gol yang diciptakannya ke gawang Sudan. Bintang Napoli Khvicha Kvaratskhelia menceritakan pertemuannya dengan Lionel Messi di Gala Ballon d'Or 2023. Di tengah seremoni tersebut, Messi tiba-tiba menghampiri dan menyapa Kvaratskhelia lebih dulu. Aksi Messi tersebut membuat pesepak bola berusia 22 tahun itu menghormatinya di luar sepak bola. Kvaratskhelia mengaku kagum dengan kerendahan hati si mega bintang.
CEO Bayer Leverkusen, Fernando Caro, membantah adanya klausul tertulis dalam kontrak Xabi Alonso yang memungkinkannya hengkang ke Liverpool, Real Madrid, atau Bayern Munchen. Alonso menandatangani kontrak baru bersama Leverkusen pada bulan Agustus lalu. Kontrak baru pelatih asal Spanyol tersebut berlaku hingga 30 Juni 2026. Sebelumnya beredar kabar ada klausul unik di dalam kontrak barunya itu. Alonso diizinkan untuk cabut dari klub sebelum kontraknya berakhir jika salah satu dari Liverpool, Real Madrid, atau Bayern Munchen menunjukkan ketertarikan pada jasanya. Dikutip Sport Bible, Manchester United siapkan dana besar untuk dapatkan Antoine Griezmann. Kontrak Griezmann dengan Atletico memang sampai Juni 2026. Tetapi menurut kabar ada klausul pelepasan sebesar 22 juta pounds dalam perjanjiannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Setan Merah sedang bersiap untuk membayar biaya pembelian dan juga akan menawarinya kontrak senilai 350.000 pounds seminggu untuk meyakinkannya pindah ke Old Trafford. Jude Bellingham telah menarik minat dari salah satu klub Liga Primer menyusul awal yang cemerlang di Sunderland. Pemain berusia 18 tahun ini menjadi starter di setiap pertandingan The Black Cats di Championship musim ini. Mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist saat Sunderland berusaha untuk promosi. Jude juga menjadi andalan tim U19 Inggris. Menurut Football Insider, Tottenham Hotspur kini tertarik untuk merekrutnya musim depan. Beredar video Ramos tengah melayani fans untuk dimintai tanda tangan. Terlihat ia mau menandatangani jersey miliknya di Sevilla dan PSG. Lalu ada satu fans yang menyodori jersey Real Madrid, namun ditolaknya mentah-mentah. Akibatnya pemain 37 tahun itu dikritik pendukung Madrid. Ramos akhirnya angkat suara menanggapi viralnya video dirinya menolak menandatangani jersey Real Madrid. Ia mengaku jersinya kebanyakan malah dijual lagi. Sebelum momen itu saya sudah menandatangani sekitar 6 jersey Real Madrid dan mereka kemudian malah melelangnya atau menjualnya di internet. Gelandang Manchester United Donny van de Beek dikabarkan siap angkat kaki dari Old Trafford di musim dingin nanti. Sang gelandang dilaporkan akan pindah ke Turki untuk bergabung dengan Galatasaray. Menurut laporan yang sama, pihak Setan Merah tidak akan menghalangi kepergian van de Beek di musim dingin nanti. Erik ten Hag melihat sang gelandang merupakan pemain surplus di timnya, jadi kepergiannya tidak terlalu berdampak bagi skuad Setan Merah. Erling Haaland lagi-lagi gagal membawa timnas Norwegia lolos ke turnamen besar. Kabar ini diungkapkan jurnalis Italia Fabrizio Romano. Haaland dan Norwegia sudah tak bisa lolos ke Euro 2024 termasuk melalui jalur playoff. Saat ini Norwegia tertahan di peringkat ketiga grup A dengan 10 poin dari 7 pertandingan. 2 tim yang lolos dari grup ini adalah Spanyol dan Skotlandia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!